sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson about how we minister in the church. Halo, saya Pendeta Dave dan saya akan membawa pelajaran tentang bagaimana cara kita melayani Tuhan di gereja. I would like to compare some of the things from our natural body as ministry in the church. Saya ingin membandingkan beberapa hal dari tubuh jasmani kita dan diumpamakan sebagai bentuk pelayanan di dalam gereja. I used to help people that had accidents, and the first thing we checked was to see if they were breathing. Saya pernah melihat seseorang yang mengalami kecelakaan dan hal pertama yang harus kami periksa adalah apakah dia masih bernafas. If they are not breathing, then they are not alive. Jika mereka sudah tidak bernafas, artinya sudah tidak ada kehidupan. And so breath is very important to our lives. Jadi, nafas adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. The first mention we have of breath in the Bible is in Genesis chapter 2 and verse 7. Pertama kali kata nafas disebutkan dalam Alkitab adalah di Kejadian pasal 2 ayat 11. In verse 7, it says, God breathed into man, and man became a living soul. Maksudnya Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. God spoke into creation all the things that are alive. Tuhan mengucapkan sesuatu dan terjadilah semua ciptaan yang ada di sekeliling kita. But he formed man from the dust of the earth. Tetapi manusia dibentuknya dari debu tanah. And then he breathed into man the breath of life. Lalu dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. He did not just say words and you suddenly were a person. He made man in his own image. Dia tidak hanya mengucapkan firman kepada seseorang, tapi dia menciptakan melalui tangannya. So don't let anyone tell you that you are related to a fish. Jadi jangan biarkan seorang pun yang memberitahu engkau bahwa kamu ini awalnya hanya ikan. You are not a relative of a bird. Kamu tidak ada hubungannya dengan burung. And monkeys are not our brothers. Dan monyet bukanlah saudara kita. God gave you and I a special breath. Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya nafas yang khusus, yang istimewa. We are the only living thing that has the image of God. Kitalah makhluk hidup yang memiliki gambar Allah. When God breathed into man, man became a living soul. Ketika manusia mengembuskan nafas, ketika Tuhan mengembuskan nafasnya kepada manusia, maka manusia menjadi jiwa yang hidup. When God gave us breath, man started to live. Ketika Allah memberikan kita nafas, disitulah manusia mulai hidup. This breath is his spirit. Nafas ini adalah rohnya.
And when the Spirit of God enters into us, we start to have spiritual life. Dan ketika Roh Allah masuk dalam hidup kita, kita mulai mengalami kehidupan rohani. And this is what we are supposed to do in the church, bring people to life. Dan inilah seharusnya kita di dalam gereja, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada kehidupan. In John 20 and verse 22, Jesus breathed on his disciples and said, "Receive the Holy Spirit." Dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. And in Acts chapter 1 and verse 8, it says, "You will receive power after the Holy Spirit comes upon you." Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. So when the Holy Spirit comes upon us, we have the power of God. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa Allah. And that's why Jesus said, "Receive the Holy Spirit." Itulah sebabnya Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Now, we can't receive the Holy Spirit until we have accepted Jesus. Kita tidak bisa menerima Roh Kudus sampai kita menerima Yesus Kristus. When you accept Jesus as your Savior, you open yourself to receive His Spirit. Ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau sementara membuka dirimu bagi Roh Kudus. And we want the Spirit of God in our lives so that we can walk in the power of Jesus. Dan kita membutuhkan Roh Allah dalam hidup kita supaya kita bisa berjalan di dalam kuasa Yesus. But not just so we have power, but so that we can be a servant of Jesus. Bukan hanya kita memiliki kuasa, tapi kita bisa menjadi pelayan Yesus. When we breathe, good air goes in and the bad air comes out. Waktu kita bernafas, udara yang baik masuk ke dalam dan udara yang tidak baik keluar dari hidup kita. And so good breathing allows for good health. Jadi pernafasan yang baik membuat kesehatan kita juga baik. When you get sick and you can't breathe good, it's hard. Ketika saudara sakit dan saudara tidak bisa bernafas dengan baik, maka sangat sulit hidup saudara. If you didn't breathe, you could not talk. Kalau engkau tidak bernafas, engkau tidak bisa bicara. And if you did not breathe, you could not sing. Dan kalau engkau tidak bisa bernafas, engkau tidak bisa bernyanyi. We have to have the air going in and out so that our body will work. Diperlukan udara untuk masuk dan keluar dari tubuh kita supaya metabolisme tubuh kita bisa bekerja. And like I said, how many times we have to check a person to see if they are breathing or not. Seperti yang saya katakan, berapa kali kita harus selalu memeriksa seseorang, apakah dia benar-benar sudah bernafas atau belum. Because if they are not breathing, then they are not alive. Karena jika mereka tidak bernafas, artinya tidak ada kehidupan di padanya. So, have you ever sat beside somebody in a church and not heard any praise? Apakah saudara pernah berjumpa dengan seorang di gereja dan tidak mendengar puji-pujian darinya? Have you listened and you cannot hear them sing? Apakah saudara pernah coba mendengar dan saudara tidak bisa dengar nyanyiannya? Maybe they are spiritually not alive. Mungkin secara rohani mereka tidak hidup. And God breathed the breath of life into Adam so that he could be a living soul. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada Adam supaya dia bisa menjadi makhluk hidup. And why did he want Adam alive? Mengapa dia mau supaya Adam tetap hidup? He wanted Adam alive to worship Jesus, to worship God. Dia mau Adam hidup untuk menyembah Yesus, menyembah Allah. But the problem is there are people that are Christians, but they are not spiritually alive. Tapi pertanyaannya adalah ada orang-orang yang Kristen tetapi secara rohani tidak hidup. They have accepted Jesus, but they are not living a new life. Mereka menerima Yesus tapi mereka tidak hidup dalam kehidupan yang baru. So when you became a Christian, what changed in your life? Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, perubahan apa dalam hidup? I hope that you became alive in the Spirit.
Saya harap saudara hidup di dalam roh. And as you were alive, you could use the breath of God to worship and to praise. Dan saat saudara hidup, saudara bisa menggunakan nafas Allah untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. And you could sing praises unto God. Dan saudara bisa menyatakan nyanyianmu kepada Tuhan, pujianmu kepada Tuhan. Like I said, I was on a medical team and we would check a person that had an accident and see if they had breath. Seperti yang saya katakan di awal bahwa dulu saya masuk di tim medis dan memeriksa apakah seorang itu bernafas apa tidak. It was good to hear their voice Sangat senang saya ketika mendengar suara mereka. because if I could hear their voice, they were alive. Karena kalau saya bisa mendengar suara mereka, artinya mereka hidup. But what is it like for us in the church? Tetapi seperti apa bagi kita di dalam gereja? We come to church, but do we use the breath of God? Kita datang ke gereja, tapi apakah kita menggunakan nafas Allah tersebut? Do we praise our Lord? Apakah kita memuji Tuhan kita? Do we start to worship in song? Apakah kita mulai menyembah Dia dengan nyanyian? In Ephesians 5, we're to speak to ourselves and to sing spiritual songs. Dalam Efesus pasal 5 dikatakan bahwa kita harus menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. There are people in the church that need our help. Ada orang-orang di gereja yang membutuhkan bantuan kita. And this is where this lesson starts. Dan disitulah pelajaran ini dimulai. Sometimes we would take a person that had an accident and we would breathe into their mouth. Seringkali kita mendapati seseorang dalam kecelakaan dan kita menghembuskan nafas, memberikan pernafasan buatan kepadanya. Because we wanted to bring them back alive. We wanted to start breath in their lives again. Karena kita mau membuat mereka hidup kembali, mau menghembuskan nafas kembali kepada mereka. And we need to be that kind of a person in the church as well. Dan di gereja pun kita harus menjadi orang-orang seperti itu. We need to help others come alive in Jesus. Kita perlu menolong orang lain untuk tetap hidup di dalam Yesus. And how do we do that? Bagaimana cara kita melakukannya? We start to speak the word of God into their lives. Kita mulai memperkatakan perkataan Allah, firman Allah dalam hidup mereka. I had a person one time say, "Well, I do not believe the word of God." Satu ketika ada seorang berkata kepada saya, "Oh, saya tidak percaya kepada firman Allah." Now, use the word of God anyway, Tetap gunakanlah firman Allah. because it does not matter whether they believe, it is the powerful word of God. Sebab tidak peduli entah mereka mau percaya apa tidak, sebab kuasa Allah itu ada pada firman-Nya. And I like to use the example of a sword in my hand. Saya suka menggunakan ilustrasi contoh seperti ada pedang di tangan saya. You may say, "Oh, that sword is rubber and can't hurt me." Nah, mungkin berkata bahwa pedang itu ya tidak bisa melukai saya, itu mungkin terbuat dari karet. It does not matter what you believe. Tidak peduli apa yang orang lain percaya. If that sword is a real sword, it can hurt you. Kalau pedang itu adalah pedang yang sesungguhnya, maka itu pasti bisa melukai engkau. And you can say, "Oh, it's rubber. It's okay." Bisa saja seorang lain berkata, "Oh, itu hanya karet, hanya mainan, tidak akan ada pengaruhnya." But when I cut your hand off, you know it's real. Tapi kalau nanti saya sudah potong tanganmu, baru kamu tahu itu asli. And that is just like the word of God. Demikian juga dengan firman Allah. The word of God is sharp and powerful like a two-edged sword. Dikatakan firman Allah itu tajam dan luar biasa seperti pedang bermata dua. And so you use the word of God to help people. Jadi saudara pakai firman Allah untuk menolong orang lain. Even if they don't believe the word of God, use the word of God. Sekalipun mereka tidak percaya pada firman Allah, pakai firman Allah itu. Because the word of God is powerful and it does not matter what someone else believes.
Sebab firman Allah itu begitu luar biasa dan tidak peduli apa yang dipercaya oleh orang lain. We use the breath of God, the Spirit of God, to bring others to life. Kita menggunakan nafas Allah, roh Allah untuk membuat orang lain itu kembali hidup. So I challenge you to listen to your own voice, Jadi saya menantang saudara, dengarkanlah suaramu sendiri. because do you hear the word of God from your mouth? Sebab apakah engkau mendengarkan firman Allah dari mulutmu? Do you hear the singing of Scripture? Apakah engkau mendengarkan nyanyian dari firman Tuhan? Because that is what the atmosphere of heaven is. Sebab begitulah atmosfer sorga. It is worship and praise and music. Itu adalah pujian, penyembahan, dan musik. So I look at Isaiah chapter 6, verses 1 to 4. Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 4. It says, where God was, the house was filled with smoke. Dikatakan di mana ada Allah. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan di mana Allah bertahta dipenuhi dengan asap, ya, seperti kemuliaan Tuhan. And in Revelation chapter 8, we read that the prayers of the saints rise up like smoke before God. Di Wahyu pasal 8 juga dikatakan bahwa doa-doa dari orang kudus itu naik seperti dupa, seperti asap yang berbau harum di hadapan Allah. So the atmosphere of heaven is worship. Artinya atmosfer sorga adalah penyembahan. In Revelation chapter 5, it says, worship even with a loud voice. Dalam Wahyu pasal 5 dikatakan, sembahlah dia dengan nyanyian, suara yang nyaring. And so Hebrews chapter 13, verse 15 says that we give God the fruit of our lips. Ibrani 13 ayat 15 juga dikatakan bahwa kita mempersembahkan kepada Tuhan nyanyian dari bibir kita. By Jesus, let us offer unto God the fruit of our lips, praise. Kepada Yesus kita persembahkan buah dari bibir kita, yaitu puji-pujian. And what are we offering to God? Apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan? Do you have a rotten banana? Apakah saudara memberikan kepada dia sebuah buah pisang yang sudah busuk? I come to your house and you give me a banana that is black. Saya mungkin datang ke rumah saudara dan saudara memberikan pisang yang sudah rusak. And I have to use a spoon to try and eat it. It's so bad. Dan saya harus pakai sendok supaya bisa memakannya, mendapati yang baiknya. What fruit do we offer God from our mouths? Saudara, buah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui mulut kita? So sometimes we say, oh, praise the Lord. Terkadang kita berkata, oh puji Tuhan. Oh, yeah. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. We should say, praise the Lord. Harusnya kita tegak ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Amen. That's the atmosphere of heaven. That's the air of heaven. Itulah atmosfer sorga, seperti itulah sorga. It is filled with our prayers and it's filled with our worship. Dipenuhi dengan doa kita, dipenuhi dengan penyembahan kita. And if you want to be a witness, a testimony for Jesus, you've got to start speaking out. Dan jika kita mau menjadi kesaksian bagi Yesus, kita harus belajar untuk bicara. Because if we don't speak out, no one can hear us. Karena jika kita tidak bicara, tidak ada yang mendengarkan kita. But if you don't have any air inside, you cannot speak. Jika saudara tidak punya udara di dalam dirimu, engkau tidak bisa bicara. So we have to have the breath of God, the Holy Spirit, to be able to worship God. Jadi kita harus memiliki nafas Allah, Roh Kudus untuk kita bisa menyembah Allah. And we share that out and let other people hear us worship God. Dan kita membagikan itu supaya kita mendengar orang lain menyembah Allah. This is our witness.
Ini adalah kesaksian kita. This is the way that we help others come to Jesus. Beginilah caranya kita bisa menolong orang lain untuk datang kepada Yesus. God gave that breath to Adam to give him new life. Tuhan memberikan kepada kita nafas itu, ya, untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Jesus breathed upon his disciples and said, "Receive the Holy Spirit." Yesus menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. And we wait upon God until the Holy Spirit is within us so we can be his witnesses. Oleh sebab itu nantikanlah Allah supaya kita bisa menjadi saksinya. So, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jadi dari dalam hati mulut bicara. So, what is in your heart today? Jadi apa yang ada dalam hatimu hari ini? Some people talk about the weather. Beberapa orang bicara tentang cuaca. Some people talk about their clothing. Beberapa orang bicara tentang pakaian. Some people talk about how nice they look. Beberapa orang bicara tentang betapa baiknya penampilan mereka. They talk about their children Mereka bicara tentang anak-anak mereka. because these are treasures in their heart. Sebab ini seperti harta di dalam hati mereka. But what are you and I speaking? Tapi apa yang saudara dan saya ucapkan? Are we worshiping Jesus? Apa kita menyembah Yesus? Are we using our breath to praise the Lord from our heart? Apa kita menggunakan nafas kita untuk memuji Tuhan dalam hati kita? That is what God created you for. Itulah alasan Tuhan menciptakan kita. He wants to hear your praise. Dia mau mendengarkan puji-pujianmu. He wants to live in the praises that you give to him. Dia mau untuk hidup di dalam puji-pujian yang kau berikan kepadanya. And when we do this, it brings others into spiritual life. Dan waktu kita melakukan ini, itu akan membawa orang lain kepada kehidupan rohani. So there are two things that we should be speaking. Jadi ada dua hal yang harus kita ucapkan. In 1 Thessalonians 5:17, Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, it says, "Pray without stopping." dikatakan berdoalah, tetaplah berdoa tanpa henti. Oh, do we pray all the time? Apakah kita selalu mengambil waktu untuk berdoa? Well, I know that not every word I speak is prayer, Saya tahu bahwa setiap perkataan, tidak semua perkataan yang saya ucapkan itu adalah doa. but is my life open for Jesus to speak to me? That's prayer back and forth. Tetapi hidup saya terbuka dan biar Tuhan selalu bicara kepada saya, itulah doa yang selalu saya ucapkan. So we should be speaking prayer unto God. Harusnya kita bicara doa kepada Tuhan. And then in Hebrews 13, we are to be speaking praise about God. Dan dalam Ibrani 13 kita harus memperkatakan puji-pujian kepada Tuhan. We are to either be praying or speaking praise. Entah kita memuji atau kita berdoa. And we give God that breath back to him. Dan kita memberikan nafas itu kembali kepada Tuhan. We also are to be singing in the Spirit. Kita juga berdoa di dalam roh. Now, maybe you can't sing very good, Mungkin Anda tidak bisa menyanyi dengan baik. but God doesn't care. Tapi Tuhan tidak peduli. Somewhere between your mouth and God's ears, he does a miracle. Antara mulutmu dan telinganya, dia membuat satu mujizat. And God hears your singing as a beautiful melody. Dan Tuhan mendengarkan nyanyianmu sebagai melodi yang sangat indah. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan dipenuhilah dengan Roh Kudus. And speak to yourself in psalms and hymns and spiritual songs. Dan bicaralah kepada dirimu dengan nyanyian, dengan kidung, dengan nyanyian-nyanyian rohani. Giving thanks always unto God
in the name of our Lord Jesus. Mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. That's why you have breath. Itulah mengapa engkau memiliki nafas. So you can pray, Supaya engkau bisa berdoa, so you can worship, supaya kamu bisa menyembah, and so you can sing unto God. supaya kamu bisa bernyanyi kepada Tuhan. And others hear you. Dan orang lain bisa mendengarkan engkau. And they say, oh, that person is alive in the spirit. Mereka berkata, orang itu hidup di dalam roh. If you're alive in the spirit, then you've got something to help others with. Jika saudara hidup di dalam roh, engkau punya sesuatu untuk menolong orang lain hidup. This is what we are to do in the body of Christ. Inilah yang kita lakukan di dalam tubuh Kristus. In the church, we are to do the work of breathing. Di dalam gereja, kita melakukan pekerjaan untuk bernafas. In Philippians chapter 4, verses 6 to 8, Dalam Filipi pasal 4, ayat 6 sampai 8, it says, think on the good things. dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang baik. So stop a moment and think, what has God done today? Jadi berhentilah sejenak dan pikirkan apa yang telah dilakukan Tuhan hari ini. Well, not very long ago, there was a bad storm where I live, and part of the roof of my house came off. Wah, belum lama dari hari ini, beberapa hari sebelumnya, terjadi badai di tempat saya tinggal dan beberapa bagian atap kami itu tercabut. And I can say, oh, my roof is gone, help. Saya bisa katakan, oh, atap saya tercabut, tolong. Or I can say, thank you, Jesus, I am still alive and I am not hurt. Atau saya bisa bersyukur dan berkata, terima kasih Yesus, karena saya masih hidup dan saya tidak terluka. The storm didn't hurt me. Badai tidak melukai saya. Think upon the good things that Jesus has done. Pikirkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus. He has given you life. Dia telah memberikan kehidupan kepadamu. He has saved your soul if you believe on him. Dia telah menyelamatkan jiwamu jika engkau percaya kepadanya. He has promised that you can go to heaven to be with him. Dia sudah menjanjikan bahwa engkau bisa ke sorga untuk bersama-sama dengan dia. He has given you breath to worship him. Dia telah memberikan engkau nafas untuk menyembah dia. He is supplying your needs every day. Dia telah mencukupkan kebutuhanmu setiap hari. Oh, can we not praise God for these things? Bisakah kita memuji Tuhan untuk hal-hal yang baik ini? What are we talking about to others? Apa yang kita ucapkan kepada orang lain? We talking about the good things of God or the troubles in our life? Kita bicara tentang hal yang baik dari Allah atau persoalan dalam hidup kita? Do we tell people about how sick we are, or do we tell people how much Jesus is doing? Apakah kita memberitahu kepada orang lain betapa penyakitannya kita, atau kita memberitahukan tentang apa yang Yesus lakukan? Because God wants us to help others to come to a place of worship to him. Sebab Tuhan mau menolong kita untuk membantu orang lain supaya mereka bisa datang kepada posisi untuk menyembah Dia. In Psalm 146, we read, praise the Lord while I have breath. Dalam Mazmur 146 kita baca, dikatakan, pujilah Tuhan, hai yang bernafas. As long as I have some air in my body, I will praise the Lord. Selama saya memiliki nafas dalam hidup saya akan memuji Tuhan. Is that what you are doing with your life? Apakah itu yang kau lakukan dalam kehidupanmu? Do we hear the praise of God coming from you? Apakah kita mendengarkan pujian kepada Tuhan dari hidup kita? Because maybe the person next to you needs your breath of worship. So mungkin orang yang ada di sampingmu membutuhkan nafas kehidupanmu. And we need to give the worship out so that they can receive Jesus as well. Dan kita harus memberikan pujian itu, penyembahan itu, supaya mereka juga bisa menerima Yesus. So create the atmosphere of heaven around you. Ciptakan atmosfer sorga di sekelilingmu.
and worship the Lord. dan pujilah, sembahlah Tuhan. So today, what are you going to do? Jadi hari ini apa yang akan engkau lakukan? Are you going to talk about your troubles, or are you going to praise the Lord? Apakah engkau hanya akan selalu mengeluh tentang persoalanmu atau engkau mau memuji Tuhan? I want to choose good fruit from my lips Saya ingin memilih buah-buah yang baik untuk bibirku and say, praise the Lord. dan mau berkata, pujilah Tuhan. Praise the Lord with everything I have. Pujilah Tuhan dengan semua yang kumiliki. While I have breath, I will praise and sing to my God. Selama saya memiliki nafas, saya akan memuji dan bernyanyi dari hatiku. I hope that is your life today. Saya harap demikianlah kehidupanmu hari ini. May the Lord bless you and give you a wonderful day. Kiranya Tuhan memberkatimu dan memberikan kepadamu kehidupan hari yang luar biasa. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father